Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda sekalian, masih bersama saya Tara dan Miss Kiki, kita sedang berada di segmen Bisi Bincang Asik. Nah, tepuk tangan dulu dong. Pada kesempatan kali ini sangat ada spesial sekali. Karena apa Miss Kiki? karena ini merupakan segmen terbaru dari SD Islam Al Azhar 14 dan ini juga merupakan episode pertama Wow. yang tentunya akan menampilkan tamu spesial. Siapa? Wah, yaitu Miss Tara. Rati. Bukan Tara, Oke. Miss Tara ya. Nanti lebih lengkapnya bisa Miss Rati memperkenalkan lebih lanjut. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang ya? Langsung saja Miss. Yes. Oke. Assalamualaikum ayah bunda. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di podcastnya ya, podcast dari YouTube SD Islam Al Azhar 14 yang ini edisi perdana nih. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Miss Rati atau Bu Rati. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas 1. Selain itu saya juga diberi tambahan tugas untuk membidangi kemuridan. Salah satunya ini di bidang yang mau kita obrolkan nih, tentang penerimaan murid baru. Bener ya? Oh, Iya, gitu, Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Miss, ini kan momennya mau penerimaan murid baru. Kira-kira kedepannya seperti apa nih gambarannya? Kita akan obrolin ya. Oke. Kita nanti kita tanya-tanyanya biar bagus, biar menarik. Nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab sama Miss Rati agar ayah bunda di rumah tahu tentang semuanya. Nah, Miss Rati, kan mulai kapan sih sebenarnya SD Islam Al Azhar 14 itu menerima murid? Oke, untuk pembukaan murid baru ini sebenarnya sudah dimulai bulan Oktober kemarin ya, itu launching semuanya Al Azhar se-Indonesia dimulai tanggal 4 Oktober. Oh, jadi satu Indonesia itu Miss? Iya, semuanya bersama-sama Kita sama-sama. Al Azhar dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang di Semarang. Kita buka mulai bulan Oktober dan sekarang masih berlanjut pembukaan pendaftarannya dan nanti ini akan ditutup kalau kuotanya sudah terpenuhi. Oh, Iya. Jadi kapan ditutupnya? Ya kita nggak tahu kapan ini kuota terpenuhi, langsung close gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi buat ayah bunda jangan Segera. sampai ketinggalan. Apalagi nanti kalau kuotanya sudah terpenuhi, sewaktu-waktu Langsung sudah. bisa ditutup ya. Oh, seperti itu ya Miss ya. Iya. Nah, Oh iya, Miss Rati tadi kan bilang kalau ini pembukaan PMB kemarin satu Indonesia sama dan semuanya ada di Semarang, juga termasuk juga bukanya bersama-sama. Memangnya di Al Azhar di Semarang itu ada berapa Al Azhar sih, Miss? Oh iya, gini, jadi ayah bunda, kalau ayah bunda melihat mungkin ada informasi banyak sekali sekolah Al Azhar di Indonesia ya. Betul. Kemudian ada yang Al Azhar ini, Al Azhar itu, Al Azhar anu gitu kan ya. Ya. Jadi untuk Al Azhar yang sama-sama di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar itu adalah Yayasan Al Azhar yang di belakangnya ada nomornya. oh gitu. Nah, seperti kita ini Al Azhar 14. Kemudian ada saudara kita di bawah itu ada Al Azhar 25. Ada Al Azhar 29, itu yang di Semarang ada 3. Kemudian ada Al Azhar di Pati juga bernomor, Al Azhar di Solo juga bernomor. Itu Al Azhar yang bekerja sama dan di bawah naungan YPI Al Azhar. Oh, seperti itu. Oh iya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kalau lokasi dari sekolah SD Islam Al Azhar 14 itu di mana, Miss? Takutnya nanti nyasar ke sana, nyasar ke sini. Al-Azhar. Nah, Iya, bisa benar. mungkin dijelaskan terlebih dahulu. Lalu kita mungkin untuk ayah bunda yang masih bingung ya, Al Azhar 14 di mana? Ini yang di Kalibanteng bukan sih, ini yang di Banyumanik bukan sih gitu. Kalau Al Azhar 14 itu yang lokasinya di Al Azhar 14 ada di Banyumanik. Oh, keren toh? Keren. Ya. Dengar-dengar kalau memang sekolah kita itu sekolah yang strategis ya, Miss. Iya. Karena Albama ini ada dari TK, SD, SMP sampai SMA ya, Miss. Iya, dan itu ini salah satu sekolah yayasan Ya. yang kerjasama dengan YPI yang nomornya dari unit KBTK sampai SMA itu sama.
Oh, Jadi TK-nya 14, Heeh. SD-nya 14, SMP 14, SMA-nya 14. 14. Karena mungkin waktu Keren. dulu pendirinya itu sudah memiliki visi ke visioner depan ya. bahwa Oh. kita akan mendirikan sekolah dari TK sampai SMA. Jadi sudah pesen nomor sekalian 14. Wih, Gitu. keren. Satu-satunya di Al Azhar Indonesia ya, Miss ya. Indonesia dan kayaknya Al Azhar satu apa ya saya? Oh, iya. Oh, gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong lebih lanjut, pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Ya, kita. Kalau seumpama saya punya ponakan atau anak tetangga, Bukan anak sendiri ya. belum. Nah, kira-kira untuk syarat ponakan saya atau anak tetangga saya mau masuk sini, persyaratannya kira-kira apa aja ya, Miss? Dan Itu, iya. cara pendaftarannya juga ya, Miss. Oke, Iya, jadi cara untuk pendaftarannya. pertama itu tadi kuotanya ya, saya Oh, iya, lupa. Untuk kuota. kuotanya itu untuk tahun ini kita hanya membuka 140 murid. 140. lumayan Iya, banyak. lumayan banyak ya, dan peminatnya juga lumayan banyak nih ya. Alhamdulillah. 140 itu asumsinya ada 5 rombel dan tiap 5 rombel rombel. sesuai ketentuan dinas maksimal 28 murid. Oh, iya. 28 per Per kelas. 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 Iya. Berarti ada 5 kelas ya, Ada Miss? 5 kelas. Ada 5 Iya, kelas. Kemudian untuk syarat pendaftarannya yang utama kalau masuk SD itu harus usianya minimal 6 tahun, tanggal 1 Juli besok 2023 minimal 6 tahun. 6 tahun. Ya, kemudian kalau misalnya usianya Ya. per 1 Juli ya itu ya. Kalau Ya. misalnya dia lebih Juli kok tanggal 15 Juli lahirnya atau Agustus tanggal 1 itu gimana? Itu masih bisa mencoba daftar tapi harus dengan rekomendasi dari psikolog. Psikolog. Iya, Oh. jadi nanti harus di psikotes dulu, yang psikolognya itu juga ditentukan oleh dinas gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga si anak tersebut wajib lulus dari TKB. TKB. Iya, jadi meskipun sudah 6 tahun kalau dia belum pernah sekolah TKB ya belum bisa masuk SD Oh, gitu. seperti itu. Itu syarat utamanya. Kemudian nanti untuk berkas-berkas pendaftarannya kita melihat mengetahui anak tersebut 6 tahun atau belum itu kan dilihat dari akta kelahiran, Yeah. kemudian kakak orang tua, KTP orang tua, itu syarat-syarat berikutnya yang harus Seperti disiapkan oleh itu. orang tua. Oke, kemudian untuk syarat berikutnya adalah biaya pendaftaran. Oh, ada biaya. Oh, Iya, biaya iyalah, ada pendaftarannya biaya pendaftaran. Bisa ditanyakan? Bisa ditanyakan ke TU Itu. itu disebutkan nggak ya? Enggak. Oke, nanti bisa menghubungi Bisa untuk TU hotline-nya Al-Azhar. nanti bisa Hotline-nya. dihubungin Iya, ya. bisa dihubungi. Iya. Cara pendaftarannya kita bisa online enggak sih? Untuk pendaftarannya itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu bisa langsung datang ke sekolah. Nanti ayah bunda bisa langsung ke kantor TU. Iya. Di situ ada Pak Tarom, ada Bu Eni, ada Bu Mita yang siap sedia membantu ayah bunda untuk meyakinkan diri kalau ingin masuk ke SD Islam Al Azhar 14. Dan di situ nanti bisa memberi formulir pendaftaran, mengisi dan one day service, langsung daftar, langsung Tes. Ada tesnya enggak, Miss? ada observasi nanti. Oh, namanya observasi. Iya, bukan tes ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya kok tidak ada waktu atau posisi sekarang di luar kota, itu Ya. nanti bisa secara online, yaitu dengan mengisi Google Form. Yang Google Formnya ini ya, Nanti nanti ada di sini ya. editor bisa diedit ya. Ada hotline dan juga linknya kalau ada bisa. linknya, seperti ada itu. barcode-nya, bisa Oh di- iya, lebih barcode-nya. konkret, lebih menarik. Jadi lebih mudah Oke. dimanapun posisi ayah bunda dimanapun bisa langsung mendaftar gitu. Wah, luar biasa ya, sekarang makin canggih ya untuk pendaftaran. Kalau zaman Iya dong. saya harus datang ke sekolah. Oh, ini enggak lah. Al Azhar 14 kan udah maju. Sudah maju. Iya. Nah, Oke. ngomong-ngomong nih Miss, Hmm. setelah mendaftar, Hmm. kemudian alurnya itu seperti apa? Oke. Kalau sudah diterima maksudnya ya. Iya, kalau Mendaftar. sudah Oke, diterima. jadi kan yang pertama tadi ayah bunda mendaftarnya sudah bawa berkas-berkas ya, semuanya berkas siap, kemudian disampaikan ke Pemita dan sudah bayar tadi ya biaya formulir. Oke, Iya. berarti nanti langsung bisa mengikuti observasi. Nah, Oke, jadi observasi itu bagaimana kita mengamati anak tersebut, kesiapannya untuk masuk SD itu bagaimana gitu. Bisa dikasih ini enggak, Gambaran, Miss? gambaran. Kalau observasi itu gimana? Jangan-jangan disuruh ngetes macam-macam kan takut toh, Miss, itu anak-anak kan. Iya, jadi observasi ini nanti kita membuat kesepakatan dengan ayah bunda kapan siapnya Ananda siap, kapan ayah bunda siap ya. Jadi dilaksanakan biasanya di hari Sabtu. Di Oh, hari di Sabtu. hari Sabtu. Kapan siapnya monggo silahkan datang ke sekolah. Fleksibel ya? Fleksibel, iya. Dan itu nanti anak akan ngobrol-ngobrol dengan guru, tanya-tanya, kemudian melakukan beberapa kegiatan ya seperti anak SD ya, seperti itu. Ada
misalnya menghafal doa, kemudian hafalan surat-surat pendek, kemudian juga mengenal huruf, angka, sederhana saja sih. Kemudian ada untuk mengetahui motorik halus anak itu bagaimana, itu nanti ada misalnya potong, gunting, tempel gitu. Kemudian juga dari situ interaksi tersebut guru akan observer, nanti akan mengamati bagaimana sih perkembangan sosial emosi si anak. Kira-kira siap nggak ya kalau masuk SD gitu. Dan sebenarnya observasi ini nanti untuk melihat bagaimana pemetaan anak nanti di kelas 1. Tapi itu juga dibantu kan ya Miss, nggak yang anak-anak langsung tes kayak gitu Enggak, kita ajak ngobrol dulu, santai-santai dulu, dan mungkin di situ anak ngerasa kalau itu dia sedang diobservasi disuruh apa, cuman ya di warna ini, ya kita ngobrol ini gitu. Iya, baiklah. Oh iya, kan di sekolah kita ada trial kelasnya enggak sih, Miss? Oh iya, jadi mungkin ini sebelum, kalau memang belum yakin untuk observasi, jadi bisa mengikuti trial class. Apa itu trial class? Oke, trial class itu gambaran bagaimana pembelajaran di SD itu. Jadi kan mungkin selama ini anak bunda kan bayangkannya SD-nya masih seperti yang zamannya Miss Rati dulu itu sekian puluh tahun yang lalu gitu kan ya. Kalau zamannya Miss Iksa Pak Tara beda lagi itu. Iya sih, betul. Itu kan, jadi nanti Ananda bisa didaftarkan, kemudian mengikuti trial class, dia pura-pura ikut sekolah gitu. Tapi dilaksanakan mencoba kelas, tapi dilaksanakan di hari Sabtu. Gitu. Ya, jadi nanti di situ Ananda akan belajar seperti anak SD dalam waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Iya. Jadi itu free. Wow, free. Dan sekalian pengenalan lingkungan sekolah ya. Betul. Iya, biar tahu di Al Azhar itu semuanya kayaknya lengkap dan fasilitasnya tuh kayaknya bagus-bagus semua ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut ayah bunda di rumah biar tahu Miss fasilitas apa aja yang ada di Al Azhar 14. Biar lebih menarik ayah bunda mendaftarkan putra-putrinya ke SD Al Azhar tercinta kita. Ya, betul sekali ayah bunda, seperti tadi disampaikan Miss Kiki, kalau posisi kita tuh strategis di kota atas yang mungkin tidak terlalu panas, kemudian lingkungan kita juga tidak terlalu ramai ya, tidak di jalan utama gitu kan, dekat dengan Undip, dekat dengan RSND, dekat dengan fasilitas juga dekat, tapi posisi kita tetap nyaman untuk dunia pendidikan. Ya, itu salah satunya. Kemudian untuk fasilitas yang ada di sekolah, insya Allah itu sudah sangat bisa mendukung proses pembelajaran Ananda semuanya. Salah satunya yaitu satu yang utama adalah ruang kelas yang nyaman. Wah, kita tahu sendiri ya nyamannya itu gimana ya? Nyamannya gimana ya? Nyaman sekali ya. Nyaman sekali. Jadi di ruang kelas yang nyaman itu ruangannya luas, ya, bersih, dan kemudian ber-AC. Kemudian ada CCTV juga. Enggak semua sekolah ya, Miss. Enggak semua sekolah ya. Kemudian juga fasilitas belajar di kelas itu juga dengan pembelajaran digital bisa. Digital LDC, semuanya lengkap LCD, ya. ya, ada juga komputer satu set di kelas. Kemudian ini juga ada pojok baca. Untuk pengembangan literasi. Betul. Ya, pengembangan literasi anak. Jadi setiap kelas punya pojok baca, di situ terdiri banyak sekali buku-buku bacaan untuk anaknya. Jadi nggak hanya di perpustakaan ya? Iya, betul. Itu untuk kelasnya, insya Allah nyaman untuk anak-anak semuanya. Kemudian penerangan cukup dan sebagainya, insya Allah oke. Kemudian fasilitas per anak pun juga ada. Setiap anak punya loker. Oh iya. Jadi selain meja, semua anak punya loker masing-masing untuk menyimpan barang-barang pribadinya. Jadi aman semua ya Mas ya. Kemudian CCTV dan lain sebagainya. Betul. Kemudian selain pembelajaran utama di kelas, lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar juga sangat mendukung. Ya. Ada lab musik, lab komputer. Kemudian ada perpustakaan tentu saja. Kemudian ada ruang AFA, di situ peralatan-peralatannya lengkap ya Pak Tara ya. Untuk praktek-praktikum itu ada. Kemudian ada aula untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan sekolah yang macam-macam juga. Kemudian ada lapangan. Ini yang agak beda dengan kelas lain, sekolah lain mungkin ya. Ada lapangan basket, ada lapangan
badminton, andalakan futsal indoor. Wah, itu loh, Ah. itu yang dicari. Saya kalau menyekolahkan anak saya nyari lapangan yang tertutup biar nggak terlalu panas. Kan Iya anak-anak kan? itu kan perlu tempat untuk moving, untuk gerak-gerak gitu ya. Iya, tapi jadi yang nggak panas banget. artinya ya, nggak Mas. panas banget juga. Oke, kemudian tentu saja sebagai sekolah Islam kita juga ada fasilitas masjid, Masjid Wah. Al-Azhar Wah, yang sangat yang jadi sangat dicari, itu betul. digunakan untuk kegiatan sholat duhur, sholat duha anak, terutama yang laki-laki ya. Oke, kemudian juga ada ini UKS. Oh iya, UKS sekolah UKS-nya dan kita. UKS gigi yang kemarin gimana itu Mas Kiki? Juara. Kita juara. tuh jadi salah satu juara nasional loh, Miss ya. Tingkat kementerian ya. Iya, tingkat nasional yang Nasional. mengadakan kementerian. Oh, yang mengadakan kementerian. Tepuk tangan. Jadi tidak semua sekolah punya UKGS. KGS. Apa tuh, Miss? Itu Usaha Kesehatan Gigi Sekolah. Jadi Oh. di UKGS itu disediakan seperangkat peralatan untuk mengecek kesehatan gigi anak. Oh, Di iya. sini jadi bisa cabut gigi. betul, SD Islam Al-Azhar 14 itu bekerja sama dengan Poltek Semarang dengan tenaga ahli dari sana. Kemudian anak bisa melakukan perawatan atau pengecekan gigi di sekolah. Biasanya kalau anak ke dokter gigi itu kan takut ya. Iya, Ya. Nah, kalau di sekolah itu mungkin merasa lebih nyaman, jadi bisa cek di sekolah mulai dari cabut gigi yang biasanya anak-anak takut, kemudian juga Tambal menambal gigi. gigi atau mungkin sekedar mengecek itu juga. Kemudian ruangan UKS juga nyaman untuk anak-anak istirahat kalau misalnya yang sedang sakit, kurang ya. enak badan gitu kan. Kalau untuk kantin ada nggak ya, Miss? Oh ya, kantin. Nah, kantin ada. Nah, dan ini dulu kita kan juga juara lomba sekolah sehat ya. Oh iya, Nah, betul. Nah, sebagai juara lomba sekolah sehat, ada yang namanya program kantin sehat. Apa itu, Miss? Nah, jadi Kantin program sehat kantin itu? sehat di sekolah kita itu kan hanya menyediakan jajanan atau makanan yang sehat. Selain kantin, nah fasilitas lain untuk Kalau- menunjang di sekolah apa lagi nih kira-kira? Kalau orang tua kan biasa kan, Miss, kalau orang tua antar jemput itu Nah, itu yang untuk penting. jalannya, untuk Mungkin tempat parkir ya. parkirnya gimana, Miss? Iya, jadi kita tahu posisi Al-Azhar itu kan di lingkungan yang cukup padat ya, banyak Betul sekali. sekolah, ada universitas terkenal kalau kita banyak macet, tapi begitu masuk ke Al-Azhar ternyata wah parkirannya luas. Jadi kalau misalnya nggak mau terjebak macet ya parkir dulu aja di Al-Azhar sambil ngadem. Seperti itu. Ya, parkirnya luas. Kemudian insya Allah tim Satpam SD Islam Al-Azhar siap membantu moving ayah bunda ke semuanya ketika melintas di depan sekolah. Iya, keren-keren ya satpam kita, tepuk tangan buat satpam. Makasih Pak Supri. Pak Supri. Nah, setelah kita ngobrolin Fasilitas. fasilitas, kira-kira hal yang lain yang menarik kita obrolkan yaitu mengenai program unggulan nih. Kira-kira di sekolah SD Islam Al-Azhar tercinta kita itu Ada apa program aja? unggulannya kira-kira apa ya? Oke. Di SD Islam Al-Azhar 14 kita mempunyai visi misi yang luar biasa. Wah. Kalau ngomong gini harus serius nih. Iya, Ayo kita Bentar, beres. Ya. ganti posisi. Ganti posisi dulu. Visi misi SD Islam Al-Azhar 14. Benar nih. Ya. Jadi SD Islam Al-Azhar 14 sebagai sekolah Islam yang di bawah naungan YB Al-Azhar itu mempunyai visi misi yang mulia, yaitu menciptakan cendekiawan muslim. Wah, bayangkan cendekiawan muslim itu seperti apa? Ya, berakhlakul karimah, bertingkah laku yang baik, sehat jasmani dan rohani, berani, terampil, percaya diri kayak Mars Al-Azhar nih. Iya. Kemudian Mars dia Al-Azhar. bertanggung jawab dan dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga, juga lingkungan, umat, masyarakat sampai bangsa dan negara di dewasanya nanti. Keren Kita sekali. Nah, untuk mendukung visi misi tersebut, untuk melaksanakan visi misi tersebut, banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh SD Islam Al-Azhar 14. Di antaranya? Di antaranya ada yang namanya kelas tahfiz. Kelas tahfiz. Apa itu kelas Kelas tahfiz? tahfiz itu kelas yang lebih diperkuat
hafalan Al-Qur'annya. Jadi paling nggak minimal itu sampai juz 30 lulus Juz 30. SD Islam Al-Azhar 14 itu udah harus hafal. Kelas 6 ya. Kelas 6 Masya minimal ya. Allah. Alhamdulillah bahkan masih kelas 3 sudah juz 30, sudah juz 29 itu juga ada. Oh, iya. Termasuk Banyak ya, Mas, ya? masing-masing perkembangan anak gitu ya. Iya. Sama itu ya Miss, yang kalau misalnya sudah lulus juz 30 itu nanti ada Hall of Fame itu ya. Oh yang iya, anak-anak rasanya Hall of kan Fame, ya. Kayak kita tuh kayak bangga ya. Oh, Ya, itu itu sebagai salah satu wujud motivasi. apresiasi ya. Iya, Apresiasi betul. Jadi dan sebelum motivasi buat anak. sebelum si anak masuk di Hall of Fame tadi, nah itu nanti akan benar-benar dicek hafalannya Oh, iya. sudah benar-benar lancar, sudah benar-benar tartil belum, nah dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan belum ya ini guru tahfiznya ini ya. Jadi nanti ada tes, ada ujiannya juga, Oh, ada ujiannya. kemudiannya ada wisudanya juga gitu Masya kan ya. Allah. Setelah itu nanti baru dipajang gitu. Iya, dipajang. Oke. Selain kelas tahfiz. Oke, ada juga kelas bilingual. Bilingual. Saya tahu. Dua lingual Bahasa. Bahasa. Oke. Diajar pakai bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Itu semua kelas. Oke, untuk kelas bilingual ini adalah suatu kelas yang ada tambahan materi pelajaran yang menggunakan bahasa Inggris, bukan cuma pelajaran bahasa Inggris saja. Jadi Tapi- ada pelajaran math and science yang Keren. menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Ya, jadi pelajarannya ya matematika dan IPA bahasa Indonesia, math and science, tapi belajarnya pakai bahasa Inggris. Ngeri ya. Selain itu juga ditambahkan pembiasaan sehari-harinya ngobrol pakai bahasa Inggris, step by step Step ya. by Mungkin step. kelas ini dimulai dari kelas 2 dulu Oh, ya. dimulai dari Kelas kelas 2 itu dua ya, stepnya dari kelas dari dua. good morning dulu, kelas nanti sudah apa, kelas 3 sudah tambah apa, kelas 4 tambah apa gitu. Itu kelas bilingual seperti itu. Jadi selain pelajaran matematika IPA yang pakai bahasa Indonesia, Betul. ada math sama sains itu ya. Iya. Berarti rapotnya nanti double. Jadi juga. ada rapot yang secara umum, kemudian anak yang di kelas bilingual juga ada pelaporan tentang bilingualnya, anak yang di kelas tahfiz juga ada laporan tentang progres tahfiznya. Iya. Oke. Kemudian ada Terus lagi nih, ada apa ada satu kelas lagi, meskipun itu tidak kelas yang secara formal, ada kelas olimpiade. Wah, berarti anak-anaknya pintar-pintar semua ya, Bu. Anak-anak di kelas olimpiade ini adalah anak yang berbakat dan berminat. Oh. Berminat dan mungkin dia punya potensi dalam mata pelajaran matematika dan IPA. Hanya Matematika dan IPA, iya, karena Iya. memang sih kelas olimpiade ini ditujukan untuk anak-anak yang sering mengikuti lomba-lomba olimpiade. Biasanya ada lomba matematika dan IPA kalau dinas. Kalau untuk yang Al-Azhar itu ada tambah pelajaran agama Al-Qur'an. Oh, lomba tingkat Al-Azhar. Al-Azhar Iya. ya. Jadi di kelas olimpiade itu nanti ada dari kelas 4 dan kelas 5. Ya, itu nanti anak-anak yang diseleksi juga. Oh, Ini ada maksudnya seleksi. ada Jaringannya jaringannya, ya. ada Jaringan jaringannya. tadi. Tidak Ya, los. tidak semuanya masuk ya. Tetap ada seleksinya. Jadi nanti anak yang masuk seleksi kelas olimpiade ada tambahan kelas, ada tambahan waktu untuk belajar materi matematika, IPA itu sekelas olimpiade. Tingkatnya lebih tinggi dari pelajaran yang biasa. Kan biasanya kalau olimpiade kan materi dan ini akan lebih sulit ya. Iya, betul. Pembimbingnya ada pembimbing yang khusus enggak? Iya, Miss? betul Gitu. sekali. Jadi nanti selain guru di sini yang sebagai penanggung jawab itu kita juga bekerja sama dengan lembaga tertentu yang khusus membidangi tentang olimpiade. Jadi sudah Ahlinya. ahlinya olimpiade di Oke. Semarang. Ahlinya, ahli Keren. kita manggilnya. Jadi insya Allah anak-anak bakal mendapat ilmu lebih ya Miss kalau masuk kelas olimpiade. Oke, selain Kemudian, itu apalagi Itu Miss? tadi kan yang khusus-khusus ya. Ya, Nah, kalau tingkat secara khusus. umum semua murid Al-Azhar itu diberi penguatan tentang pendidikan adab. Oh, iya. Semuanya wajib. Wajib. Contohnya Miss, contohnya. Pendidikan adab itu sebenarnya sudah kita tahu ya, pendidikan adab itu adab atau tingkah laku kita itu diatur harus sesuai dengan ini ya, adabnya tentang akhlaknya itu ya, adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia, adab kepada nabi, adab kepada lingkungan. Nah, itu ada pembiasaan dan Pembiasaannya. penguatannya setiap hari. Misalnya nih artinya seperti adab kepada Allah itu kan pembiasaan kita melaksanakan sholat duhur itu dicek setiap hari, kemudian sholat duhur berjamaah di sekolah, ada sholat duha, tadarus pagi, hafalan, itu adab kepada Allah.
Kemudian tadarus pagi itu yang pagi-pagi anak-anak khusus ya. Kita kalau masuk ke sekolah itu pagi-pagi anak-anak itu langsung yang murojaah pagi ya. betul. Jadi murojaah pagi itu dilaksanakan sebelum Pembelajaran. bel, sebelum teng itu dimulai, anak-anak datang nggak lari-larian. Itu loh. Ya, jadi mereka akan otomatis langsung berbaris ke tempatnya masing-masing. Mereka akan murojaah hafalannya bersama-sama. Kemudian kalau tadarus juga setiap kelas begitu bel, setelah kita ada yang namanya ikrar dan doa, itu nanti akan tadarus bersama wali kelas masing-masing. Ya, itu biasaan. Dan itu diharapkan pendidikan adab itu nanti juga berlanjut di rumah gitu loh. Ngajinya jangan di sekolah aja gitu. Iya. Ya. Jadi setelah ada kelas formal berupa tadi kelas Olimpiade, tahfidz sama bilingual. Kemudian untuk informalnya berupa kelas apa Mas? Olimpiade. Terus untuk pengembangan diri anak-anak nih minat dan kira-kira kalau iya. siswa-siswa di sekolah kita tuh seperti apa? Betul. Tadi kata Miss Kiki, wah yang kelas Olimpiade mesti anak pinter nih. Anakku bisanya mainnya bola gitu. Anakku bisanya gitar gitu kan. Iya. Itu yang penting Itu gimana itu? Berarti dia nggak dapat kelas dong gitu. Nah, ayah bunda tidak perlu khawatir karena SD Islam Al Azhar 14 tetap memberikan wadah anak untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Setiap Dengan anak itu cara? cerdas dengan Betul. potensinya sendiri-sendiri. Betul. Jadi dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ekskulnya di Al Azhar Ekskul, banyak sekali ya, banyak ya sekali. Bunda. Jadi Apa aja ekskulnya di Miss? Al Azhar itu Kasih contoh. Iya. ada yang membidangi keagamaan, kemudian ada yang seni, ada olahraga. Misalnya keagamaan Lengkap ya? itu seperti baca Al-Qur'an, Seni baca Al-Qur'an, seni baca MTQ. Al-Qur'an, MTQ. Kemudian untuk olahraganya ada futsal, ada basket, kemudian ada taekwondo. Oh, taekwondo, ya. Kemudian untuk bidang seninya itu ada menggambar, kemudian ada seni musik, paduan suara, kemudian juga yang pingin tari, betul. Kemudian ada yang pingin castistus bahasa Inggris. Kok misalnya tadi nggak masuk kelas bilingual nih, aku juga pengen pintar bahasa Inggris, itu ada English Club gitu. Jadi insya Allah anak-anak semuanya bisa berkembang sesuai dengan bakat Potensinya, minatnya masing-masing. iya. Terus untuk setelah ekskul ada kegiatan-kegiatan apa lagi? Pramuka ada nggak sih Miss? Oh pasti wajib, itu pramuka itu ekskul baca ekskul wajib. wajib, Iya, ya. wajib untuk kelas 3 sampai kelas 5. Oh, iya. Nah. Terus untuk kegiatan penunjang selain tadi ada ekskul, itu ada apa ya Miss? Iya, betul sekali. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak. Itu yang menunjang pembelajaran. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas gitu Nah, kan. iya, Kita bisa betul. belajar keluar. Nah, di luar pun kita banyak menemukan sesuatu. Seperti ada kegiatan field trip. Nah, field kelas trip. 1 dan Jalan-jalan. kelas 2 itu ada field trip. Bayan kita kalau field trip itu jalan-jalan. Padahal field trip itu kita belajar gitu. Betul. Nah, ini bedanya field trip jalan-jalannya SD Al Azhar 14 Semarang itu seperti apa Miss? Jadi Jelasin. untuk field trip itu untuk kelas 1, 2, 3. Jadi itu kita mencari bekerja sama mencari tempat lokasi tertentu. Di situ anak bisa belajar sesuatu. Misalnya kemarin kita berkunjung ke perkebunan buah dan sayur. Wow, kelas Untuk kelas 3. Kelas 3. Nah, di situ anak-anak belajar berbagai jenis buah dan sayur, kemudian manfaatnya, cara menanamnya, sampai cara menanam ya? merawatnya, mungkin cara mengolahnya juga. keren, Dan itu keren. nanti akan menjadi latihan melatih tanggung jawab, karena anak-anak praktek menanam, Iya. kemudian dibawa pulang dan dia harus merawatnya itu. Gitu. Untuk kelas 3 kemarin seperti itu. Kelas 1 juga. Ini kebetulan kelas 1 nanti mengikuti program P5 juga melakukan kegiatan seperti itu. Itu lebih banyak proses lagi untuk kelas 1 sama Berkesinambungan ya Miss? berkesinambungan. Dan program field trip itu dari jenjang kelas 1 1 sampai kelas 6 ada Jadi masih ada meskipun namanya beda-beda. Oh, Kalau iya. kelas 4 kemarin ada program namanya City Tour. City Tour. Itu dikolaborasikan dengan kegiatan P5 kelas 4 ya, karena kelas 4 kan menggunakan kurikulum Merdeka. Oh iya, sudah Jadi, pakai kurikulum. Jadi kelas 4 kemarin menggunakan program City Tour, yaitu berkunjung dan belajar di tempat-tempat tertentu di Kota Semarang, karena kita temanya kemarin itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita mengenal berbagai kebinekaan yang ada di Kota Semarang dengan mengunjungi berbagai tempat itu. Kemudian nanti kelas 5 dan kelas 6 ada program yang lain, jadi tidak harus keluar belajarnya.
ada kelas 5 itu program yang namanya pubertas, pendampingan Apa itu? pubertas. Apa Ya itu kan, ya, kan Miss? sudah kelas 5 udah masuk masa-masa Masa-masa puber tuh. puber. Ya, Kalian kalau Miss, ya. ya betul. Jadi kalau Pendampingan ya? perlu ada pendampingan nih menyiapkan masa pubertas itu seperti apa. Kemudian untuk kelas-kelas yang masih memakai kurikulum 2013 ada yang namanya puncak tema. Puncak Nah, tema. ini kurikulum 2013 itu kan untuk anak kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 itu Iya. pakai kurikulum 13 itu masih ada kegiatan puncak tema. Kalau kelas 1 dan kelas 4 yang menggunakan kurikulum Merdeka itu ada kegiatan program P5, proyek P5. P5. Ya, yang ini insya Allah sedang dalam proses pelaksanaannya. Oh iya Miss, tadi kan ada kegiatan ekskul yang banyak itu. Mhm. Apakah hasilnya yang anak-anak mengikuti kegiatan ekskul orang tua bisa melihatnya? Iya, Gitu. betul Betul sekali sekali. yang ditanyakan misalnya anak saya belajar musik tuh ngapain aja di Iya, sekolah, itu kan terus orang-orang hasilnya kayak bertanya. gimana gitu Iya, kan, iya. latihan taekwondonya itu sampai mana gitu Iya. ya. Nanti insya Allah ayah bunda bisa melihat bagaimana hasil latihan Ananda ketika latihan ekskul tadi dalam ekskul. kegiatan Puncak ekskul. ekskul. Nah, jadi nanti ada satu event satu hari di situ menampilkan suatu acara yang menunjukkan bakat, minat dan potensi anak-anak selama mengikuti ekskul Ya, tersebut. Semua anak tampil ya, Semua Miss? anak insya Allah tampil Dengan sesuai minat. dengan ekskul yang dimiliki, yang diikutinya. Yes, keren sekali. Tadi selain field trip, kemudian ada puncak tema, ada kegiatan apalagi nih Mm-mm. yang kira-kira diadakan di sekolah kita? Oke. Peringatan hari-hari besar di sini diperingati enggak ya? Miss? Pastinya ada, Iya. pastinya ada, baik hari besar nasional maupun hari besar Islam. Ya, jadi peringatan 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, kemudian Muharram, kemudian Robi Hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Maulid ya. Nabi. Apalagi nanti di Amaliyah Ramadan itu yang Oh, menjadi iya. gereng kita, menunjukkan bagaimana sih sekolah Islam itu gitu, untuk membiasakan anak. Kemudian ada juga program ISQ Kids. Apa ISQ itu? Kids. ISQ. Makin menarik ya Aduh, kira-kira iya, ya. iya. ISQ Kids. Programnya itu. Nah, itu adalah suatu program untuk emotional spiritual quotient ya. Oh, Nah, iya. itu membimbing anak secara emosional dan spiritual. Itu kan ada pelatihan yang ini yang sudah Khusus sangat kelas berapa? terkenal Oh, ya. Tapi ini khusus untuk kids. Ini Oh, khusus untuk kelas 4. Oh Ya. iya. Oke, jadi nanti kita bekerja sama dengan tim ISQ untuk melaksanakan ISQ Kids di sekolah. Gitu. Oke. Yang, kalau mendengar cerita-cerita dari anak-anak sih menarik gitu ya, Iya. sangat menarik dan orang tua juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Iya. Terus tadi kan sudah fasilitasnya sudah Miss, program unggulan sudah, terus ada kegiatannya juga sudah. Nah sekarang untuk pembelajarannya sendiri, pembelajaran di SD Islam Al Azhar 14 Semarang itu seperti apa? Oke, Apakah sama dengan SD negeri lainnya atau ya pasti beda ya. Ya, Nah, seperti pasti apa ya, beda Miss? ya. Karena SD Islam Al Azhar 14 itu kan bernaung di bawah dua orang tua nih ya. Iya, YP. Ada dari dinas dan ada dari YPI. Ya, dari YPI Al Azhar. Jadi kita menggabungkan kebijakan dan ketentuan dari dua orang tua kita itu. Jadi kita menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 tahun ini. Berarti tahun depan tambah lagi ya. Kelas Kalau sekarang kelas 1 dan kelas 4 berarti tahun depan kelas 2 dan 1, 2, 4 dan 5 ya. Oh, Betul. naik Naik lagi. Kemudian untuk kelas 2, 3, 5 dan 6 itu menggunakan kurikulum 2013. Insya Allah dengan kurikulum apapun kita berusaha untuk membuat murid itu belajar dengan nyaman. Mereka bisa mengembangkan kemampuan potensinya masing-masing sesuai dengan ya tentu saja sesuai dengan aturan kita. Nah, Ya. tapi mereka bisa mengembangkan diri karena mereka belajar dengan nyaman, dengan guru yang menyenangkan, dengan fasilitas yang sangat memadai gitu kan. Jadi anak-anak belajar dengan situasi yang enak, enjoy. Terus Miss, saya dengar itu kalau sekolah lain kan kalau ke sekolah lain itu wali kelas itu punya kantor ya, guru-guru punya kantor sendiri. Nah kalau di SD Islam Al Azhar 14 itu wali kelasnya kayaknya
berada di kelas full. Iya, betul sekali. Jadi untuk wali kelas itu kita nggak punya kantor. Oh gitu. Nggak punya kantor, kantornya numpang. Jadi Numpang di kelas masing-masing ya. Jadi kantornya Miss Rati ada di ruang kelas. Jadi untuk guru kelas 1 dan kelas 2 itu gurunya 2. Oh Ya, ada guru yang utama dan guru pendamping. Kemudian insya Allah guru berdua ini selalu di dalam kelas untuk mendampingi anak mulai dari on pagi sampai nanti anak-anak pulang sebelum semua selesai dijemput ya. Jadi nanti ada waktu makan, waktu apa kita dampingi terus begitu. Berarti dari kelas 1 dan 2 itu ada yang namanya wali kelas dan satunya bahasa kerennya adalah Guru shadow pendamping. teacher. Shadow teacher. Ya. Guru pendamping. Nah, Dan untuk guru kelas 3 ke atas memang wali kelasnya hanya 1, tapi tidak perlu khawatir karena semua guru bidang siap membantu wali kelas kapanpun dibutuhkan. Iya, sekali. itu gambaran dari pembelajaran yang ada di SD Islam Al Azhar 14 Semarang. Tapi gini Miss Iki, mumpung masih di kesempatan ini ya, PMB nih. Iya. Mungkin ayah bunda ada sedikit bertanya, Bu, anak saya tuh lulus TK, tapi belum bisa baca. Gimana ya nanti SD-nya gitu? Tenang Gimana, saja. gimana, Miss? Tenang saja. Tenang Ayah saja, Bunda. karena memang pembelajaran di SD itu kita mulai dari awal. Jadi ayah bunda yang putra putrinya mungkin belum begitu mengenal huruf, belum bisa baca, tidak perlu khawatir karena kami nanti akan membantu dari awal mulai dari perkenalan huruf sampai bisa membaca. Dan kalau misalnya memang ada perlu waktu lebih, nanti ada waktu untuk tambahan membaca. Iya. Gurunya sabar-sabar sekali ya. Jelas Miss. sekali ya. Subur kayak gini Kayak Rati ini. Iya, dipilih guru-guru pilihan yang ada di kelas 1 dan kelas 2 Seleksi ya. semua. Iya. Nah, sudah bicara mengenai pembelajaran. Sekarang menariknya prestasi. Seperti apa sih, Miss? Wah, prestasi yang ada di sekolah kita. Yang sudah kita raih, yang Yang sudah sudah ya. kita raih Dan tentunya. harapannya ke depannya bisa lebih baik bertingkat, lagi. lebih dapat lagi. Ya, Ya. alhamdulillah untuk prestasinya sudah banyak, baik prestasi yang diraih oleh sekolah, muridnya atau bahkan gurunya. Wah, keren Untuk- sekali ya. semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Yeay. Untuk prestasi sekolah kita itu pernah meraih penghargaan sebagai sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan. Makanya ada greenhouse. Ada greenhouse-nya, betul. Lingkungannya juga lumayan adem lah, Asri ya, asri ya. Betul. Kemudian juga sekolah kita pernah meraih sebagai sekolah sehat, sehat bersih gitu ya. Kemudian pernah kita meraih juara lomba aransi kelas. Aransi kelas itu kita tuh menciptakan suasana kelas yang nyaman. Nah, itu juara 1 tingkat Kota Semarang. Ih, keren. Kemudian itu untuk sekolahnya ya. Kemudian yang tadi disampaikan Miss Kiki bahwa UKS gigi kita, nah itu juga pernah meraih penghargaan tingkat kementerian sebagai UKS sekolah yang berperan aktif dan bagus selama pandemi. Itu kita menangani pandemi dengan membantu di sekolah dengan baik gitu. Kemudian itu untuk prestasi sekolah. Kemudian untuk prestasi muridnya. Alhamdulillah baik dia dinas maupun dari lomba-lomba Al Azhar maupun dari lembaga-lembaga tertentu kita meraih banyak prestasi. Seperti lomba siswa berprestasi. Tahun kemarin kita mendapatkan juara, semoga tahun ini dapat lagi ya. Insya Allah. Kemudian KSN, kita juga meloloskan beberapa anak untuk mewakili ke Kota Semarang. Kemudian dari FLS 2N, dari lomba MAPSI, kemudian dari lomba MTQ, alhamdulillah kita juga bisa meraih penghargaan di situ. Kemudian dari YPI Al Azhar itu tahunan ada lomba antara sekolah Al Azhar se-Indonesia, baik olimpiade maupun lomba kesenian dan keterampilan. Alhamdulillah kita juga sering meraih juara, bahkan pernah meraih juara umum juga. Keren sekali. Sekian sekali. Itu dari siswanya. Juga dari lembaga-lembaga lain juga pernah kita ikut lomba yang di Undip, yang di UNES, gitu juga mengikuti. Gurunya juga nggak mau kalah. Banyak sekali guru yang meraih penghargaan tuh, seperti waktu itu Bu Atik sebagai juara 1 lomba olimpiade guru tingkat provinsi Jawa Tengah. Wis, keren sekali provinsi. Kemudian ada Pak Singgih, ada Bu Sukma, ada Bu Lufi, itu yang IT-nya sangat main dan mereka sering meraih kejuaraan di lomba-lomba guru-guru inovatif. Saya guru masih muda-muda. Bu Rati juga masih muda. Ya, banyak guru-guru
bereksplorasi, berkreasi, menciptakan bagaimana pembelajaran itu menarik buat anak, dan itu ketika diikutkan lomba, wah bisa juara gitu. Keren sekali. Bonus dapat bonus kita ya. Dan dibagi-bagi ya. Iya, Jadi betul. dari muridnya, dari gurunya, sekolahnya insya Allah sudah meraih prestasi yang semoga nanti tetap akan seperti ini dan lebih berkembang. Amin, Amin. amin. Miss, kalau mau lihat juara-juaranya SD, juara-juaranya dari sekolah kita itu bisa dilihat di mana sih, Miss? Ada, kalau datang ke sekolah itu bisa dilihat itu tampilan piala-pialanya itu ada. Di etalase itu ya. Saking banyak. Itu saking banyaknya sudah banyak yang dipindahkan di tempat yang lain. Tidak cukup di etalase depan itu. Kemudian kalau ayah bunda pengen tahu juga nih prestasi, informasi apapun tentang SD Islam Al-Azhar, bisa mengikuti di Instagram. Oh, medsos sekolah. Nanti Ini untuk editor edit di sini, Miss. bisa dimasukkan Nah, ya. Ya, dimasukkan itu, ya. Jadi untuk prestasi-prestasi Ananda yang mengikuti lomba, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang ada dilaksanakan di sekolah, gitu kan, event-event apa itu kita share semuanya di situ. Di situ ada informasi-informasi. Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Ini yang Dan kita juga sedang website. ada websitenya juga. Iya. Nanti bisa dilihat di sini ya, ayah bunda dilihat di sini. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada pesan untuk orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya nih Bergabung di SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Jadi ayah bunda melihat tadi apa yang kita obrolkan tadi ya, dengan berbagai macam fasilitas, program-program sekolah, kemudian visi misi sekolah kita, insya Allah SD Islam Al-Azhar 14 bisa menjadi tempat terpercaya. Sebagai tempat untuk mendidik ayah bunda semuanya, kami siap membantu ayah bunda untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang diharapkan. Karena investasi terbesar orang tua itu ya di anaknya. Betul. Iya. Jadi wah SD Islam Al-Azhar 14, Al-Azhar tuh kan mahal gitu ya. Enggak ya, Miss, Gitu kalau ya. dihitung itu enggak Kalau ya. dihitung itu enggak. Kalau misalnya nanti ayah bunda mungkin bertanya tentang pembiayaan di sekolah, itu lebih detailnya bisa ditanyakan di kantor TU ya. Itu kalau dilihat sepertinya oh wow sekian gitu kan. Tapi sebenarnya untuk biaya itu sudah mencakup semua kegiatan anak yang di sekolah yang tadi itu. Untuk Jadi memfasilitasi untuk fasilitas tadi. Jadi nanti misalnya ayah bunda mau si anak itu mau kegiatan field trip, mau ISQ, mau psikotes, mau apapun itu sudah tidak perlu bayar lagi. Iya, Itu sudah semuanya tercover all di in. depan, All in ya, pun di tidak depan. ada yang namanya biaya daftar ulang. Oh, Ya, keren jadi sekali. kan mungkin Berarti ada sekolah ya yang Iya. setiap tahun ajaran baru itu harus bayar daftar ulang, Betul, beli betul, buku, betul. ini sekian. Kalau di SD Islam Al-Azhar 14 itu sudah all in di depan. include gitu ya. Include di iya, depan gitu. semuanya. Jadi setiap tahun itu ayah bunda hanya tinggal membeli uang buku saja. Ya, bukan harus beli ya. Kemudian dan bayar SPP setiap bulan begitu. Jadi kalau Iya. yang namanya mahal itu relatif ya nanti bisa dihitung-hitung sendiri. gitu. Nah, ayah bunda semuanya, kami tunggu kedatangannya di SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Saya Miss Kiki. Saya Miss Rati. Saya Batara, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya di PC Bincang Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.